Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya dan teman saya Anita akan menyampaikan terkait materi tentang total quality management dalam pendidikan. Nah, yang mana total quality management adalah sebuah konsep manajemen yang fokus pada upaya untuk memaksimalkan kualitas dan efisiensi dalam segala aspek dalam organisasi maupun pendidikan. Selanjutnya, konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, sedangkan dalam konteks pendidikan, TQM dapat membantu meningkatkan kualitas pengajaran, pelayanan, pendidikan, serta membangun sistem manajemen yang efektif dan efisien. Jadi TQM ini adalah suatu sistem yang bisa meningkatkan pelayanan pendidikan, pembelajaran pendidikan, dan juga untuk meningkatkan manajemen pendidikan. Itu poin dari TQM. Nah, bagaimana cara implementasinya? Yaitu dalam pendidikan adalah sebuah penerapan pendekatan manajemen yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan kualitas pendidikan melalui perbaikan berkelanjutan pada proses. Nah, di sini juga ada produk-produk sumber daya manusia, diterapkan dalam berbagai sektor termasuk sektor pendidikan. Jadi kita itu benar-benar mencetak seseorang untuk menjadi biro atau jasa yang bisa memuaskan customer. Dalam hal ini customer itu ada dua, ada wali murid dan ada siswa. Nah, di sini ada prinsip TQM. Yang pertama, fokus pada pelangganan. Pada pelanggan. Pendidikan harus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk memberikan pengalaman pendidikan yang bermutu dan memenuhi kebutuhan. Nah, jadi kita harus tahu nih target pasar kita apa aja, target pelanggan kita apa aja. Kita harus tahu. Juga kita harus mengasih pelangganan yang jauh di luar dari sekolah-sekolah lain. Servis pelangganan kita harus di atas rata-rata ketika ingin sekolah kita maju. Selanjutnya yang kedua, keterlibatan total. Nah, pendidikan melibatkan berbagai anggota organisasi seperti siswa, guru, staf, administrasi, dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi suatu pejabat-pejabat sekolah yang megang suatu jabatan di sekolah itu harus benar-benar keterlibatan total dalam meningkatkan pendidikan yang ada di sekolah. Ada juga pengukuran dalam TQM dalam pendidikan mengatakan pentingnya pengumpulan data, informasi yang akurat dan objektif tentang kinerja pendidikan. Kita harus update terkait pengukuran data, update apa aja sekarang sesuai dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya ada komitmen. Nah, ini nih, teman-teman juga harus komitmen terhadap apa yang sudah disepakati bersama untuk memajukan suatu sekolah. Kita komitmen dari awal, tujuan kita, visi misi kita apa, dan komitmen semua ini dalam sistem pendidikan termasuk kepala sekolah, guru, siswa, orang tua maupun staf administrasi itu harus satu tujuan, satu visi misi untuk mencapai ini goal sekolah itu apa. Dan terakhir ada perbaikan berkesinambungan. Ketika dari keempat itu, nah itu harus ada perbaikan yang berkesinambungan, ada evaluasi, dan evaluasi itu tuh harus berkelanjutan. Ketika sudah ada kegiatan evaluasi, perbaikin lagi. Supaya apa? Supaya minimalisir kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, pentingnya melakukan tindakan ini, perbaikan secara terus menerus berdasarkan hasil pengukuran dan analisis data yang ada. Terus kita melakukan. Nah, oleh karena itu, ketika sudah dilakukannya perbaikan berkesinambungan, maka akan minimalisir kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, ada di sini namanya strategi pelaksanaan TQM dalam pendidikan. Nah, kita harus ada strateginya tuh. Ada fase persiapan, sampai mana persiapan kita untuk melaksanakan TQM dalam strategi pendidikan yang ada di sekolah kita. Selanjutnya ada fase perencanaan. Nah, fase ini nih, dalam rencana itu kita benar-benar harus mempunyai analisis terkait apa yang ingin kita bawakan.
Makanya rata-rata semua orang itu memiliki ada anak siswa. Dia tahu apa itu keunggulan dia, apa itu kelemahan dia, apa itu ancaman dia, apa itu peluang dia. Nah, itu harus benar-benar kita kita pahami empat analisis tersebut. Penerapan TKM dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, TKM mengatakan pada kepuasan pelanggan, baik pelanggan dalam internal customer maupun pelanggan luar, yaitu external customer. Pelanggan dalam seperti kepala sekolah, guru, serta penyelenggara institusi itu benar-benar harus kita fasilitasi. Suatu institusi atau lembaga pendidikan dikatakan bermutu apabila mampu memberikan kepuasan terhadap pelanggan dalam dan pelanggan luar atas jasa yang diberikan. Kita itu harus benar-benar menerapkan kepuasan, karena ketika seseorang atau kita tim, ketika kerjanya bagus, kita kasih self reward, itu akan memaju mereka untuk kerja lebih baik lagi, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dalam bekerja. Nah, di sini penerapan TKM dalam pendidikan ada tadi perbaikan secara terus-menerus, perbaikan secara terus-menerus, menentukan standar mutu. Nah, kita juga harus punya standar mutu dalam TKM. Perubahan kultur. Nah, kita lihat nih, perubahan organisasi dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Kita tuh harus kasih pelayanan terbaik terhadap pelanggan. Harus servisnya yang kita berikan harus baik, supaya soalnya selain kita promosi sekolah secara digitalisasi maupun secara masang spanduk di mana-mana. Nah, ini yang paling sering terjadi ketika kita kasih pelanggan servis terbaik dan wali murid itu cerita kepada teman-temannya atau kepada saudara-saudaranya, maka anak-anak mereka akan balik ke sekolah kita, akan belajar di sini lagi. Dan di sini juga ada 4 alasan utama dalam adaptasi TKM di lembaga. Pertama, ada para pendidik harus bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi mereka, karena para pendidik merupakan faktor utama bagi peningkatan sekolah. Jadi ini pendidik itu atau guru itu faktor utama yang bisa merubah mindset siswa, karena dia langsung berhadapan dengan siswa. Yang kedua, ada pendidikan membutuhkan proses pemecahan masalah yang peka dan fokus identifikasi dan penyelesaian penyebab utama menimbulkan masalah tersebut. Nah, jadi guru itu benar-benar hadir di tengah-tengah siswa ketika siswa membutuhkan proses pemecahan masalah. Yang ketiga, organisasi sekolah harus menjadi model organisasi belajar. Jadi organisasi yang ada di sekolah, ada OSIS, ada Paskibra, Pramuka dan lain-lain, itu menjadi organisasi untuk belajar siswa yang ada selain di bangku atau di dalam ruang kelas. Itu harus menjadi pembelajaran yang benar-benar bermakna. Jadi siswa itu tidak bosan ketika berorganisasi, tidak sama halnya kayak belajar di dalam kelas. Keempat, melalui integrasi TKM di lembaga pendidikan, masyarakat dapat menemukan mengapa sistem pendidikan yang ada saat ini tidak berjalan dengan baik. Nah, itu harus tahu tuh, pasti kan ada. Selanjutnya, pendidikan TKM itu emang rata-rata menuju kepada kepuasan pelanggan, perbaikan manajemen pendidikan, peningkatan mutu, terus juga hadirnya pendidik di tengah-tengah siswa untuk memecahkan suatu masalah, itu benar-benar harus ada. Soalnya konsep TKM ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang termasuk pendidikan. Nah, jadi beberapa konteks, karena ini pembahasannya adalah total quality management pendidikan, maka dalam hal ini kita benar-benar harus merubah sistem itu supaya mendapatkan apa yang kita inginkan bersama. Nah, oleh karena itu makanya sekolah itu ketika sudah memiliki jabatan-jabatan fungsional, maka diharap orang yang memegang jabatan tersebut harus bertanggung jawab sebenarnya terhadap kegiatan-kegiatan, terus juga terhadap pengelolaan yang sudah ditetapkan. Nah, di sini hadirnya kepala sekolah harus benar-benar mengawasi
secara efektif dan efisien apabila kegiatan tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dan juga TQM ini menurut kelompok kami sangat baik ketika diterapkan dengan benar dan baik, karena bisa menghasilkan beberapa kepuasan-kepuasan yang nantinya akan menjadi feedback baik untuk sekolah kita. Jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.